Ya, sebelum kita lanjutkan, ini Bang Egy tahan dulu Bang. Kita perlu simak terlebih dahulu di perbincangan percakapan antara Bahar bin Smith dengan Karni Ilyas dalam salah satu YouTube channel atau dalam kanal Karni Ilyas Club. Kita simak beberapa waktu lalu di pernyataannya. Bagi saya risiko paling kecil di penjara Bang Karni. Risiko terbesarnya saya dibunuh. Bisa jadi seperti itu. Dan saya mengambil risiko itu demi apa? Demi Islam, demi bangsa, demi rakyat. Ini video sebelum Bahar Smith ditahan pekan lalu diambil oleh Karni Ilyas di KIC. Bang Egy, tadi pertanyaan dari Babe juga, bagaimana pembuktiannya bahwa ini memang sesuai fakta atau malah sebaliknya mengenai penganiayaan kemudian membakar, mohon maaf, kemaluan itu adalah bohong? Bisa dibuktikan? Ya, saya berangkat dari postulat sebagaimana Adinda. Ini salah satu kader tercerdas dari HIB. Saudara Islah Adinda. Postulat saya, konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Tapi dengan pendekatan objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Aus jubedil, Egy Sujana teori. Nah, gitu. Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia terdakwa, kayak Bahar ini misalnya, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Dari logika berpikir Quran, objektif Osjubudil tadi dikaitkan dengan fungsi agama yang Adinda persoalkan tadi ya. Di mana fungsi agama? Ini. Ayat ini udah 1443 tahun lalu. Tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu. Gitu loh, satu logika yang harus dibawa. Jadi bukan logika absurd. Nah, poin pentingnya dalam konteks ini, tadi pertanyaan brother Haikal yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Ya. Itu gimana cara membuktikannya? Sebenarnya gampang. Pidana itu berdasarkan azas legalitas, ya, pasal 1 ayat 1 itu KUHP, orang itu tidak bisa dipidana bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Gitu loh. Gak bisa. Maka dalam perspektif itu bagaimana supaya bisa dibuktikan? Nah, pertama harus ada rekonstruksi. Nah, pertanyaan seriusnya secara tata krama dalam konteks pidana, dalam kasus KM50 ini ada rekonstruksi nggak? Gitu, nggak ada sepengetahuan saya. Kedua, TKP kenapa hilang? Hilang itu, udah hilang lah. Ada, Bang? Olah ya, TKP ada, ada, tapi udah nggak Bang ada. Egy. Jadi udah kan kita juga punya apa namanya itu apa ID itu ID Mulia itu yang dari FFN yang sudah membuat penelitian Nggak dalam bisa, pengertian. ada rekonstruksi. Jangan membuat Enggak, interpretasi dalam sendiri, Bang. pengertian, ini pertanyaan saya, kalau ada ya bagus. Jadi jangan dipersoalkan itunya. Tapi rangkaian cerita ini kan dia nanya bagaimana cara membuktikan. Saya jawab secara ilmu hukum. Gitu, brother. Oke, jadi yang kedua, setelah rekonstruksi mesti diperdalam dengan gelar perkara. Harus jelas gelar perkaranya. Nggak boleh, itu peraturan Kapolri nomor 6 sekarang, dulu nomor 14 tahun 2012, sekarang nomor 6 tahun 2019. Peraturan Kapolri harus ada gelar perkara. Pertanyaan seriusnya, ada nggak itu? Gitu loh, bro. Ada. Nah, kalau ada dari keluarga korban dan dari lawyernya yang jadi lawyer dalam konteks itu diundang nggak? Kan harus komprehensif. Nggak bisa gelar perkara internal saja, ini peristiwa besar. Ada 6 nyawa orang meninggal. Di Quran, Al-Maidah ayat 32, 1 orang aja dibunuh tanpa cara-cara yang benar, itu sama juga membunuh seluruh manusia. Al-Maidah ayat 32.
Nggak pakai logika saya, pakai Quran. Ya. Sebaliknya kalau kamu memelihara satu orang sama dengan memelihara seluruh manusia. Quran, ya. Ini Habib pasti ngerti juga. Ya udah. Mikrofon. Iya. Mikrofonnya boleh Habib Udah. Zain, mohon maaf. Ayat itu jangan dipotong dong. Nggak dipotong, siapa yang Kalau motong-motong? orang itu tidak hendak membunuh, kita membunuh orang itu dosa besar. Tapi kalau orang itu bawa pistol bunuh, ya harus ditembak duluan dong. Nggak ada begitu. Loh, nggak ada Anda begitu. motong Udah, ayat dong. Jangan debat gitulah. Baca Al-Maidah 32. Kalau iya. orang itu tidak Iya. hendak membunuh, Yang benar Anda itu nanti bunuh. dibacakan saya Loh, tadi. Bukan, Udah. dengar dulu. Kalau orang itu tidak hendak membunuh, dibunuh sama aja membunuh seluruh manusia. Tapi kalau orang itu membunuh, ya ditembak dong. Nggak ada kata hendak tuh. Baca dong ayatnya, jangan dipotong Oke, dong. kita buktikan ya. Iya. Bentar. Kalau Bentar. orang itu tidak hendak membunuh, Oke, kalau saya keliru, saya ralat. iya. Tapi kalau ente yang keliru, Saya ralat ralat. juga. Itu Iya, namanya Kita tapi kembali iya. ke pokok Jangan- persoalan. Iyalah. Oke, Nabi kita itu- relax. Ya. Iya, ini Nggak saya benar kira nih. Saya pikir nih, Nggak, kita bentar, tidak dia membahas soal enggak, KM pembicaranya kayak 50 pengajian nih. sebenarnya. Akhirnya enggak ke konteksnya. Nggak ada urusan, bukan Kita bukan pengajian. membedah ayatnya, Ini cara Bapak-bapak, mohon membuktikan. maaf. Kita kembali ke konteks kan kalau Ini KM hak saya 50 bicara, saya mau bicara aja Pak. Ini Boleh. catatan demokrasi. Bang Egy, boleh. Kok Silakan, protes-protes silakan, aja? silakan. silakan. Ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, barang siapa membunuh seseorang, nggak ada hendak. Loh iya, barang siapa terus apa? Ya oke, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh, bukan karena Bukan membunuh. Bukan penjahat kok. dia Mikrofonnya membunuh. bisa digunakan? Kan di situ dibilang bukan hendak membunuh. Nggak ada kata hendak. Iya, membunuh itu apa? Dengar nih, baik-baik saya ulangi ya. Saya kira ini Bukan tidak karena orang konstruktif, itu Mas. membunuh. Kembalikan saja ke pokok permasalahan, udah, Bang. jadi Nggak itu. usah ngebahas tafsir-tafsir. Berarti kagak ada hendak, lu ngarang-ngarang aja lu. Oke. Kalau kembali ke konteks Ini bagaimana bisa Bang baca Egy? Al-Quran. Pembuktiannya. Sudahlah, Bang. Udah Jadi selesai, udah oke. Baik. Makanya lu jangan ganggu lu. Kita kembali ke proses hukumnya, Bapak-bapak. Kalau penafsiran ayatnya nanti. Iya, saya tidak nafsirin, saya baca letter lah. Silakan. Letter lah. Silakan. Dari nah, poin pentingnya saya sudah jawab yang pertanyaan Adinda, Anda senior apa enggak? Jadi poin pentingnya itu saya sudah jawab dengan konstruksi ya, dengan apa rekonstruksi dengan gelar perkara dan dengan nanti di persidangan. Nah, persoalan seriusnya katanya Adinda ini nggak ada tuh cabut kuku, nggak ada. Itu kan harus dibuktikan dengan fakta. Jangan lagi dibalikin tanya tuh si baharnya, jangan begitu dong logikanya. Mestinya tanya di fakta, tanya di keluarga korban paling tidak, apalagi yang memandikan mayat itu. Pertanyaan saya sama Andina, ada nggak yang memandikan itu bercerita tentang itu? Coba jawab. Silakan Bebe. Kebetulan saya bertemu dengan keluarga korban. Dalam rangka pada waktu itu ada yang mau menitipkan hadiah dan keluarga korban bercerita. Nah, saya bilang bercerita, ceritanya ntar di pengadilan. Bahwa salah seorang keluarga korban waktu memandikan korban, ya, waktu memandikan keluarga korban menyaksikan yang memandikan jenazah, melihat satu atau dua, saya jumlahnya bukan 6-6-nya, kuku-kukunya sudah tercabut. Pertanyaannya, apakah dicabut secara paksa atau tercabut secara tidak terpaksa, tidak dipaksa? Enggak, Pak Haikal meyakini cerita itu. Oh iya. Saya nggak yakin. Saya bertanya. Ya, artinya Loh. tidak Ada meyakini. bukti di sana, tidak, Babe? tidak Bohong, meyakini kan? cerita itu. Saya tidak yakin. Saya tidak tahu benar Ya udah, atau selesai. salah. Selesai. Bukan begitu. Kita tanya gimana? dulu, ada buktinya tidak? Bukan Ada bentuk begitu. bukti, foto, Bukan videonya begitu. mungkin, Kalau Babe? umpamanya nggak yakin, apalah saya? Ya berarti dongeng kalau nggak yakin. Bukan Pak, bukan. Saya bukan penentu. Selesai. Nanti dalam persidangan berikutnya ini lanjutkan. Jangan di stop, lanjutkan sampai Habib Bahar masuk ke pengadilan. Lalu cara membuktikan apakah Habib Bahar bohong atau tidak, hadirkan keluarga. Lalu
membuktikannya apakah keluarga bohong atau tidak, mayatnya diotopsi, barangkali begitu dalam catatan hukum. Nah, logika ini membangun hukumnya adalah konsep terbalik dari Adinda punya pikiran. Masa ukurannya diyakin? Apa urusannya yakin? Jadi urusannya fakta. Gini Bang, Dengar sebentar. Kalau berbicara soal ini waktu hukum. saya bicara, nanti selesai baru Anda tanggapi. Abang juga nyerobot juga Enggak, tadi. ini kan memang Kita berikan waktunya dulu saya. kesempatan Baik, setelah. bergiliran Bapak-bapak kita coba untuk Jadi, adil pembagian durasi ukurannya bukan berbicaranya. yakin. Gampang nanti dijawab. Lo bilangnya saya yakin. Habis deh. Jadi oleh karena itu bukan itu. Bukan itu. Tapi di fakta. Nah fakta ada yang memandikan. Jadi kenapa harus tanya Bahar? Kalaupun ditanya Bahar dia juga akan cerita begitu. Dia dapat Abang cerita ini dari kayak itu. bukan praktisi hukum. itu Kalau praktisi cuma hukum. cerita, kalau soal narasi, Lu baru terus itu ngopi dianggap apa? sebagai Lu kebenaran kalau yang nggak ngerti hukum hakiki. jangan ngomong lu. Bang, kalau cuma sekedar cerita tanpa ada forensik, ada otopsi dan sebagainya, lalu Nah. kemudian berbekal cerita, ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan Ini sebagai cerita. fakta. Sebentar, Bang, saksi mata. Sebentar, Nah, itu. saya Ya, lanjutin. gimana? Kan saya bilang nih, pada keluarga korban, waktu memberikan hadiah dari orang yang menitipkan, Bu, Pak, ini ada orang nitip nih, melalui 212 datang nih, gitu kan? Bu, ini hadiah nih supaya ya bisa melanjutkan hidup dengan baik, gitu kan? Lalu saya tanya, Ibu, Bapak, bagaimana kondisi almarhum? Oh, saya ikut bersama menyaksikan dimandikan. Ceritanya begini, kukunya ada yang hilang. Bapak tanya, yakin nggak? Lo kan saya nggak lihat, Oke. gitu kan? Menurut Pak Haikal, kira-kira Bahar bin Smith ngelihat nggak? Enggak juga. Ah, ya. Cerita. Karena itu, That's the point. karena itu, Bapak juga jangan menghukum pasti salah, sebagaimana saya tidak menghukum pasti benar. Presumption of innocent itu jelas. Gini, Tapi Pak. kalau Bahar bin Smith juga tidak melihat kondisi seperti yang diceritakan oleh keluarganya itu, jangan kemudian menyampaikan ke orang lain seolah-olah ini adalah kebenaran. Ini persoalannya. Karena Bahar tidak punya bukti seperti itu ya, mahasiswa ya. Itu yang Pak, Begini Danda, ketika dalam konstruk hukum nih. ketika Habib Halo. Bahar dipanggil, ditangkap, Pasal- kan kita nggak dengar. protes. Nah, Jen. ntar pada waktu pengadilan aja gitu loh, Pak. baik. Kalau Oke, kalau kalau debat begitu Bang logika Egy. nggak selesai. Kita pakai dasar hukum. Dalam perspektif KUHP pasal 184 tentang alat bukti itu salah satunya disebut saksi. Itu alat bukti. Saksi itu apa? Enggak cuma mata. Apa yang kau dengar? Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Apa yang kau ketahui? Itu kategori saksi. Jadi dia bersaksi dengan pendengarannya. Alat bukti yang satu lagi, Apa tuh? lu kan harus ada dua alat bukti. Ya Satu alat bukti saksi. dosanya dokumen bisa, peristiwa itu bisa, itu alat bukti juga. Jadi oleh karena itu jangan nggak dihargai pendengarannya, namanya informasi. Oh jelas. Bang Egy. Ya sudah jangan terus Jelas kalau karena itu. soal yakin nggak yakin nggak ada. Ini Cuma nggak punya masalahnya ilmu. adalah gini Bang, jangan-jangan Ya. apa yang diterima oleh Habib Bahar bin Smith ini sama juga dengan yang diterima oleh Babe Haikal. Nah Ini itu nanti masalahnya. kan kalau masalah ini kan harus dibuktikan di persidangan. Ya, Tapi kalau begini logika Bang itu Egy. dipakai di DAE, saya tanya, kenapa Anda yakin sekali tidak ada? Anda tahu dari mana informasi yang tidak ada? Itu perlu dijawab masih setelah kita harus jeda hanya sesaat lagi di Oke, Jatah udah, Demokrasi jangan pemirsa. itu. Kita akan segera kembali.